Ini adalah mitos-mitos yang kita percaya ketika kita kecil, atau mungkin masih ada yang percaya sampai sekarang. Mitos-mitos seperti ini memang sering sekali kita dengar ketika kita kecil dan kita percaya. Yang pertama adalah, ada yang percaya nggak sih ketika kecil itu kalau kita memakan biji dari buah-buahan, biji tersebut akan tumbuh di dalam perut kita. Saking takutnya biji-bijian tersebut sampai dicabutin satu persatu. Kemudian coba ngaku yang ini, ketika kita kecil kita percaya kalau polisi tidur itu ada polisi yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu sehingga menjadi polisi tidur seperti ini. Nah kemudian ketika kita di sekolah pasti ada yang bilang sekolah kita tuh bekas kuburan, jadi kalau kita pergi ke WC kita tuh pergi rame-rame. Nah kemudian ini juga mitos yang sering kita dengar, dimana ketika kita kecil itu dan ketika gigi kita copot, dimana kalau copot yang bagian atas kita harus melempar ke genteng rumah agar gigi kita bisa tumbuh lagi. Dan yang terakhir, coba kalian ngaku siapa yang masih percaya sampai sekarang ketika kita sakit perut kita itu harus mencari batu untuk dipegang biar kita nggak sakit perut lagi. Ini adalah mitos-mitos yang sering kita dengar ketika kita kecil dan gak jarang kita percayai. Mitos yang pertama, buat kalian yang sering tidak menghabiskan nasi, kalian pernah gak sih dibilangin ibu kalian kalau kalian tidak menghabiskan nasi, nanti nasinya itu bakal nangis loh, hati-hati ya. Kemudian mitos yang kedua, buat kalian yang sering berbaring setelah makan, kalian pernah gak sih dibilangin awas loh, nanti kalian itu berubah menjadi siluman ular. Dan mitos terakhir dan yang paling lucu, boro-boro ketika kita kecil itu pacaran, ada mitos yang mengatakan kalau lawan jenis berpegangan tangan, nanti anak wanitanya ini akan hamil seketika. Ih, ada yang percaya gak sih yang seperti ini? Ini adalah judul sinetron azab yang judulnya itu nggak masuk akal sama sekali. Buat orang Indonesia pasti udah nggak aneh banget kalau nonton sinetron azab yang judulnya itu super bikin kita itu bukannya takut malah ketawa. Salah satunya seperti ini, penjual makaroni pedes karena suka bohong akhirnya meninggal karena kehujanan makaroni paling pedes. Kemudian karena semasa hidup suka nyolongin buat tetangga, akhirnya setelah meninggal jenazahnya itu malah nyangkut di atas pohon seperti ini. Dan gak kalah gila yang sama ini, karena semasa hidup menjual ayam tiren, akhirnya setelah meninggal kuburannya itu dipetir sehingga keluar anak ayam seperti ini nih. Waduh. Dan yang terakhir, nasib suami tukang selingkuh setelah meninggal jenazahnya itu tidak diterima oleh bumi, akhirnya malah melayang keluar angkasa. Lah, judulnya tuh gila banget ya guys, gak habis pikir. Ini adalah mitos-mitos mistis di Indonesia yang dipercayai sampai sekarang. Kepercayaan di Indonesia memang beragam, termasuk kepercayaan mistis di Indonesia yang sangat beragam. Salah satu kepercayaan mistis di Indonesia yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia adalah lagu Lingsir Wengi yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga, yang katanya kalau kita nyanyikan ketika malam hari bisa mengundang makhluk halus, khususnya adalah kuntilanak. Sehingga dari itu banyak yang menghindari untuk menyanyikan lagu ini. Kemudian kepercayaan mistis kedua, jangan pernah menyiramkan perasan air jeruk lemon di atas darah korban dari korban kecelakaan. Nanti arwahnya ini akan merasakan kesakitan sehingga akan menggentayangi jalanan tersebut. Dan kepercayaan mistis terakhir, jangan pernah membawa telur ayam kampung ketika kalian itu masuk ke dalam hutan. Kepercayaan ini datang dari Pulau Kalimantan, di mana dipercaya kalau kalian nekat membawa telur ayam kampung tersebut, kalian akan diganggu oleh makhluk halus di hutan tersebut. Ini adalah kenangan generasi tahun 90-an. Kalau kalian anak tahun 90-an pasti ketawa ketika mengingatnya. Salah satu kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh generasi 90-an adalah ketika masuk sekolah. Kalian ingat gak sih betapa kerennya ketika masuk sekolah itu menggunakan tas koper seperti ini? Kemudian gak lupa juga ketika mau masuk kelas, kuku jarinya itu selalu diperiksa. Kalau kotor bakal dipukul menggunakan penggaris seperti ini. Jadi males masuk kelas deh. Dan ini yang selalu gue pertanyakan dari dulu. Kalian ingat gak sih kalau buku itu selalu harus disampul menggunakan sampul coklat seperti ini? Dan namanya generasi 90 juga, belum ada handphone. Kalau mau curhat harus tulis di buku diary seperti ini. Dan kalau ada anak cowok lagi naksir sama cewek, biasanya tuh digangguin, gak berani langsung ngomong. Dan ini yang paling lucu nih, kalian pernah gak sih diramal menggunakan tonjolan di tangan kalian? Kira-kira kalian itu di masa depan punya anak berapa? Dan yang terakhir, ketika mau pulang sekolah, barisan yang duduknya paling rapi yang pulang duluan. Kalau kalian digigit oleh lalat, kalian harus panik dan segera lari ke rumah sakit atau akan seperti bocah ini. Bocah berusia 17 tahun yang berasal dari Peru ini mempunyai masalah mata setelah digigit oleh seekor lalat yang menetaskan telurnya ini di dalam matanya, sehingga dokter harus menggunakan daun kemangi untuk mengeluarkan larva ini. Bocah ini menceritakan pada suatu hari dia itu digigit oleh seekor lalat dan tanpa dia sadari kalau lalat tersebut sudah menaruh larva atau telur di dekat matanya ini. Dan setelah beberapa hari matanya ini tiba-tiba sangat bengkak sekali.
Dan ketika dia memeriksa ke dokter, dokter juga sangat terkejut sekali karena mereka menemukan larva lalat yang berada di matanya ini seukuran 2 cm. Itu sangat besar sekali. Dokter pada saat itu langsung melakukan penanganan di mana dokter menggunakan daun kemangi untuk memancing larva ini keluar dari matanya. Dan setelah keluar langsung ditarik menggunakan pinset seperti ini. Sangat mengerikan sekali, ukurannya tuh jumbo banget guys tuh. Wow, ngeri. Kalian gak akan percaya bagaimana ibu ini menghabisi anaknya di atas ayunan. Pada tahun lalu kejadian yang sangat aneh sekali terjadi di Amerika Serikat di mana seorang ibu mengajak anaknya bermain ayunan. Tapi anehnya ibu ini mendorong anaknya ini selama 40 jam atau nyaris 2 hari sehingga anaknya ini meninggal di atas ayunan. Pada saat itu pengunjung di taman itu menyadari hal ini sehingga melaporkan ibu ini ke polisi dan melihat kalau anaknya ini sudah meninggal dan tidak bisa diselamatkan lagi di atas ayunan. Dan gak habis pikir ya, di persidangan ibu ini malah dinyatakan tidak bersalah atas meninggalnya anaknya yang berusia 3 tahun di atas ayunan tersebut karena ibu ini mengidap skizofrenia. Dan pada akhirnya ibu ini malah mendapatkan terapi gratis sebanyak 2 kali seminggu untuk menghilangkan permasalahannya itu. Ini adalah pekerjaan yang paling mengerikan di dunia dan harus kalian hindari, yaitu membersihkan mesin giling daging seperti ini. Pekerjaan mengerikan ini akhirnya memakan korban pada tahun 2016 di mana seorang pekerja yang sedang membersihkan mesin giling daging itu akhirnya jatuh ke dalam mesin giling daging dan akhirnya meninggal. Pekerja ini berusia 41 tahun dan dia tuh sangat mencintai pekerjaannya. Saking semangatnya dia itu membersihkan mesin giling daging sapi ini yang sedang menyala sampai ke atasnya seperti ini. Tapi tanpa dia sadari dia itu jatuh ke dalam mesin ini dan akhirnya tercincang-cincang. Teman-temannya melihat hal ini langsung panik dan melihat mesin tersebut dan mematikan mesin tersebut. Tapi pria tersebut seketika sudah menjadi gilingan daging sapi. Bahkan untuk memastikan hal ini, mereka juga memanggil pemadam kebakaran untuk memeriksa sisa daging dari tubuh manusia tersebut. Dan akhirnya memang dinyatakan manusia tersebut sudah tergiling sampai habis. Jadi kalau kalian mendapatkan tawaran pekerjaan seperti ini, lebih baik kalian pikirkan terlebih dahulu. Kalau kalian memakan makanan ini sebanyak ini, kalian akan meninggal seketika. 125.000 tuna sushi, 11.000 jeruk, 500 sendok gula, 400 batang pisang, 130 sendok cabai bubuk, 85 batang coklat, 70 gelas kopi murni, 48 sendok garam, 37 setengah odol, 18 buah apel bersama dengan bijinya, 2 ekor sapi, 1,5 galon air, dan yang terakhir 1 buah liver dari beruang kutub. Itu semua akan membuat kalian meninggal. Jumlah gula yang sering kalian tidak sadari di makanan sehari-hari kalian. Yang pertama langsung aja kita perhatikan di sini jumlah gula yang terdapat di dalam sebuah kaleng Coca-Cola itu ada 39 gram. Jadi kalau kalian meminum 1 kaleng Coca-Cola, kalian memakan gula sebanyak 39 gram. Nah rupanya yang sangat mengejutkan kalau kamu minum 1 botol jus jeruk atau energy drink ini lebih banyak gulanya daripada kamu minum 1 kaleng Coca-Cola. Dan yang gak kalah mengejutkan, di dalam kacang kaleng seperti ini gulanya tuh banyak banget sebanyak 56 gram lebih banyak daripada minuman-minuman yang terasa manis di lidah. Dan kalau kalian perhatikan di sini, rupanya makanan yang lebih banyak gula itu adalah kacang-kacangan seperti ini. Loh, bisa begitu ya? Wah, parah. Dan buat kalian yang suka minum Starbucks, rupanya gulanya ini lebih banyak daripada 2 batang coklat Snickers. Nah, gimana setelah kalian melihat hal seperti ini? Kaget gak jumlah gula yang terdapat di makanan sehari-hari? Wow. Kalau kalian melihat pohon dengan tanda garis merah seperti ini, jangan pernah dekati atau tubuh kalian bisa terbakar karena pohon ini. Pohon ini bernama Man Channel Tree. Pohon ini adalah pohon yang paling berbahaya di dunia karena batang, buah, bahkan daunnya itu bisa membuat kalian terbakar hebat. Pohon ini sangat beracun, khususnya ketika hujan, karena air hujan itu bisa membawa racun pohon ini di sekitar pohon ini. Semua bagian pohon ini sangat beracun, bahkan racunnya itu seperti air keras. Jadi kalau misalnya terkena kulit kalian akan melepuh. Bahkan kalau kalian tidak sengaja memegang pohon ini, kulit kalian akan terbakar, khususnya ketika hujan. Seperti yang tadi gue bilang, racun ini akan terbawa dan membakar kulit kalian. Bahkan saking mengerikannya, pohon ini juga tidak ditubuhi oleh parasit atau bahkan jamur di sekitar pohon ini. Dan hewan-hewan menghindari untuk memakan buah dari pohon ini karena bisa membuat mereka itu meninggal. Dan gila ya kalau misalnya pohon ini terbakar, asapnya itu bisa membuat mata kalian buta. Jadi kalau kalian melihat pohon seperti ini, segera lari dan jangan pernah dipegang. Ini adalah teori gila mengenai bentuk bumi yang katanya itu di bumi itu ada lubangnya dan di tengah lubang ini ada peradaban yang super maju. Teori ini muncul pada tahun 1947 di mana ada 2 orang pengelana kutub utara dan pada saat mereka pergi ke sana mereka menemukan lubang besar di tengah bumi.
Dan ketika mereka masuk ke dalam lubang tersebut, mereka mengatakan mereka seperti masuk ke dimensi lain. Mereka melihat benda-benda dan hewan di sana ukurannya jauh lebih besar, dan di situ juga ada peradaban yang luar biasa modern sekali. Di situ mereka mengatakan mereka melihat gedung-gedung besar, bahkan mereka juga melihat kendaraan seperti kendaraan alien yang menembus perut bumi. Dan karena kesaksian ini, muncullah satu teori di mana bentuk bumi itu sebenarnya berlubang, tetapi di dalam lubang tersebut ada peradaban yang jauh lebih modern. Bahkan gila ya, para peneliti juga mempercayai sebenarnya lubang ini adalah lubang dimensi lain. Jadi kalau kita masuk ke dalam lubang ini, kita akan pergi ke galaksi lain. Wow, kalian percaya gak sih dengan teori seperti ini? Kalau gue sih cuma bisa geleng-geleng kepala. Ini adalah desain-desain produk yang gagal dan buat kalian geleng-geleng kepala ketika melihatnya. Yang pertama adalah desain kursi princess yang ada di mobil. Ketika pertama kali kita melihat, kita akan melihat kalau kursi ini sangat bagus sekali ketika diduduki oleh anak-anak di bawah umur. Tapi masalahnya ketika anaknya ini semakin dewasa, kursinya itu juga harus di-adjust sehingga leher princessnya menjadi seperti ini. Kayak kuyang, serem banget nih. Kemudian gak habis pikir lagi, ada juga yang mendesain kotak tisu dari Spider-Man seperti ini, yang lubangnya itu ditaruh di pantat Spider-Man. Bisa kalian perhatikan di sini, ketika tisunya itu ditarik, kok malah kayak Spider-Man-nya itu lagi pup ya, aduh. Kemudian dua produk yang gagal juga, bisa kalian lihat desain botol di sini, kenapa sedotannya itu ditaruh di sebelah sini nih, aduh. Dan yang terakhir dan yang paling parah, WC cowok yang dibuat bersebelahan seperti ini, waduh. Bisa saling pipis-pipisan dong kalau kayak gini.